Menemukan Kristus setelah pencarian makna hidup yang melelahkan, memberi kelegaan yang luar biasa. Cinta Kristus bagai dirus hujan yang mengguyur tanah retak dan gersang. Betapa mengagumkan. Kebahagiaan sejati melingkupi, dan nyanyian lama tentang kegembiraan semu, kehidupan tanpa makna, perasaan hampa dan kesendirian, kini berganti dengan nyanyian kidung baru yang mengisi hati, membasuh semua kegelisahan menjadi harapan. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan dari PKJ 27. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Minggu Prapaskah kelima ini terjadi karena kasih dan pertolongan Tuhan yang tidak terukur dan tidak terbatas dalam hidup kita. Salam damai sejahtera dari Tuhan, Sang Sumber damai dalam hidup kita. Damainya melingkupi hidup saudara. Pasti kita semua pernah melihat kupu-kupu. Bahkan mungkin beberapa di antara kita pernah berhenti sejenak dan mengamati kupu-kupu yang terbang di sekitar kita. Guratan warna-warni di tubuhnya telah memukau kita, sungguh indah mempesona. Dan kita melupakan
bahwa dulu ia hanyalah ulat yang menjijikkan, yang membuat banyak orang menghindarinya. Perubahannya sungguh nyata. Jejak-jejak menjijikkan itu betul-betul tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya yang baru. Saudaraku, dalam Minggu Prapaskah kelima ini, tema pembaruan melalui buah pikiran mengajak kita merenungkan sejauh mana tekad kita untuk memiliki pikiran yang senantiasa diperbarui dalam dan oleh Kristus. Adakah kasih Kristus nyata dalam hidup kita dan memukau setiap orang yang melihat jalan yang kita tempuh? Jika kita mampu hening di tengah deru kota tempat kita tinggal, mampu berdiam sejenak di hadapannya saat kesibukan mengejar setiap hari, maka suara yang sungguh lembut itu akan terdengar jernih memanggil kita datang kepadanya. Mampukah kita mendengarnya? Lihat, lihat, lihat,
Tuhan, kerap kami tuli dan tidak mendengar suara-Mu, sebab sesungguhnya karena hati dan hidup kami belum sungguh-sungguh memahami makna pertobatan kami. Kami tidak seperti Maria, perempuan yang mendengar suara lembut penuh kasih itu sampai ke hatinya. Suara-Mu mampu menyentuh raga dan jiwanya yang lelah dan kering. Ia mencium kesempatan dekat dengan-Mu sebagai sesuatu yang teramat berharga. Nyanyian kasih dan ajakan-Mu memenuhi seluruh hidupnya. Ia datang, ia mendekat. Dengan lembut dia mencurahkan minyak itu di kaki Yesus. Dekat dengan Yesus kini lebih berharga daripada sekati minyak narwastu. Dengan apa yang dulu dibanggakannya, ia menyeka kaki Yesus. Kini, mahkota kebanggaannya adalah kemuliaan-Mu. Tuhan, betapa berbedanya kami dengan Maria. Kami belum juga paham arti hidup sebagai orang-orang yang mendapat kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan, dan berilah kami kesempatan lagi, dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Amin. Saudaraku, Tuhan menghargai setiap kita yang dengan tulus hati menyesal dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Dengarlah dan sambutlah berita anugerah ini. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah.
silakan duduk.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh bersekutu. Dan kalau pada kesempatan ini kami ingin mengisi diri kami dengan firman Tuhan, kami sungguh berdoa agar Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami tidak hanya sekadar membaca, tetapi boleh sungguh-sungguh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah di tengah keterbatasan diri kami ya Tuhan, kami boleh memiliki kerendahan hati untuk membuka diri dibentuk oleh firman Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Sekarang bagai sungai yang kering, pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun yang menabuh dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Kini mari kita buka Filipi pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat 1b hingga yang ke-16. Filipi pasal 3 kita akan membaca memulai dari ayat yang 1b hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu.
Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang pembaharuan melalui pikiran. Membaharui buah pikiran kita. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, dari manakah keselamatan kita? Apakah jawab saudara? Dari? Kok ragu-ragu jawabnya? Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kalau saya kemudian bertanya, bagaimana cara saudara selamat? Apa jawab saudara? Gimana? Beriman, percaya, apa lagi? Udah. Bagaimana saudara bisa selamat? Taat dan setia, apa lagi? Berserah sepenuh hati. Kalau kita bisa mengetahui kemudian bagaimana kita selamat, sebenarnya kita bisa mengupayakan keselamatan kita sendiri nggak kalau dari jawaban Bapak Ibu? Masa? Bisa dong. Kalau saya taat, saya bisa selamat. Kalau saya taat, saya pasti bisa selamat. Kalau saya rajin beribadah, saya bisa selamat. Kalau saya rajin bernyanyi dalam sebuah paduan suara, saya bisa selamat. Kalau begitu pola pikirnya, maka keselamatan bisa kita usahakan sendiri nggak? Bisa ya.
Kalau jawabannya begitu. Pertanyaan bagaimana itu Bapak Ibu adalah pertanyaan yang menjebak. Gitu ya. Karena ketika bertanya bagaimana, maka kita akan menjawab sebuah cara untuk mengusahakan. Bagaimana kita bisa selamat, maka saya akan menjawab berbagai cara supaya kita bisa selamat. Dan itu berarti sebenarnya kita mau bilang saya bisa selamat ketika saya melakukan cara itu. Maka itu berarti saya bisa selamat dengan usaha saya, padahal keselamatan adalah dari Tuhan dan itu adalah hak mutlak Allah, gitu ya. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan pada dirinya sendiri. Kalau kita percaya, kalau kita beriman, maka itu adalah respon dari keselamatan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya bertanya seperti itu dalam sebuah kelas katekisasi, maka orang-orang tersebut dari anak muda sampai yang tua kemudian menjawab bagaimana caranya beribadah, tuh ya. Terus rajin bersekutu, rajin menolong orang lain, berbuat baik dan lain sebagainya. Mereka menjawab berbagai cara yang mereka kira bisa. Dan ketika saya bertanya, berarti keselamatan ada di mana dong? Ada di manusia, dari manusia atau dari Allah? Akhirnya satu kelas itu Bapak Ibu yang awalnya bilang keselamatan dari Allah, akhirnya 40 orang itu bisa sepakat, oh iya ya keselamatan dari manusia. Gitu ya. Itu bahaya enggak? Bahaya. Gitu ya. Karena ketika mereka bilang seperti itu, maka mereka akan ya seperti tadi, saya bisa mengusahakannya sendiri. Nah, ketika melihat hal itu Bapak Ibu, saya menyadari kalau ketika kita bicara soal beriman, maka kita tidak bisa sekadar bicara cuma butuh percaya aja. Enggak bisa. Ketika kita mengatakan saya mau beriman, maka kita memerlukan pikiran kritis untuk menimbang segala sesuatu. Maka kita memerlukan cara berpikir yang benar. Bayangkan kalau 40 orang itu tidak diluruskan Bapak Ibu, dan keluar katekisasi, oh iya keselamatan dari manusia. Maka apa yang akan mereka ajarkan kepada anak-anak mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Apa motivasi mereka kemudian beribadah? Mungkin bukan untuk ungkapan syukur, tetapi karena saya mau selamat. Nah, itu sesuatu yang berbahaya. Tapi saya meluruskan kok Bapak Ibu, setelah agak dibelokin dikit ya, kemudian diluruskan lagi bahwa bukan itu esensinya. Tetapi ketika kita beriman, maka mengolah sesuatu, informasi, kejadian dan lain sebagainya dengan pikiran, itu harus dilakukan dengan dasar yang benar. Karena itu akan menghasilkan apa yang dianggap sebagai kebenaran oleh diri kita. Nah, dalam perikop kita hari ini kita melihat tentang cara berpikir Paulus. Melihat kehidupannya yang kemudian berubah total ketika dia berjumpa dengan Kristus. Karena bagi Paulus berpikir itu juga merupakan aspek yang penting ketika mengikut Tuhan. Dia mengalami perubahan cara berpikir, dia mengalami perubahan hidup ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan dalam perikop ini Paulus membandingkan betapa kontrasnya karakteristik orang-orang yang sudah dan belum berjumpa dengan Kristus. Antara orang yang sudah dan belum hidup dalam Kristus. Bagi Paulus, orang yang sudah hidup di dalam Kristus harusnya tidak bermegah kepada hal-hal lahiriah. Harusnya tidak berbangga diri dengan apa yang nampak. Ini loh saya dengan pekerjaan saya. Ini loh saya dengan kedudukan sosial saya. Ini loh saya dengan emas-emas saya, toko emas berjalan gitu ya. Ini loh saya dengan batu-batu saya. Bukan menonjolkan hal-hal lahiriah, bukan dengan membanggakannya. Karena jika kita berlaku demikian, maka Paulus mengatakan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi yang dalam perikop ini disindir oleh Paulus sebagai anjing, sebagai pekerja-pekerja yang jahat, sebagai penyunat-penyunat palsu. Jadi ada hamba Tuhan yang nyindir itu seperti anjing ya, seperti pekerja-pekerja yang jahat, seperti penyunat-penyunat yang palsu. Sekilas kasar ya Bapak Ibu ya, kok Paulus bisa seperti itu. Tetapi cemoohan ini bukan hal yang mulanya diungkapkan oleh Paulus, bukan.
Tetapi ini adalah ungkapan cemoohan yang biasanya orang Yahudi lontarkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kepada orang-orang yang mereka anggap bukan kalangan kita. Maka orang-orang Yahudi mengatakan hal-hal demikian. Sehingga yang Paulus lakukan ketika menyindir sebenarnya membuat mereka berkaca. Jangan-jangan ketika kamu mengatakan anjing, kamu sendiri yang anjing. Jangan-jangan ketika kamu mengatakan pekerja-pekerja yang jahat, kamu sendiri yang jahat. Jadi Paulus mengungkapkan ini untuk membuat mereka berkaca. Ketika mereka mengatakan anjing untuk mencemooh orang-orang non-Yahudi karena mereka menganggap mereka itu najis. Seperti anjing-anjing yang suka memungut makanan di tempat sampah. Bahkan kalau zaman dahulu Bapak Ibu, anjing itu melambangkan kenajisan karena bicara soal pelacur bakti. Ya, orang yang melacurkan dirinya karena menganggap saya ini beribadah loh kepada Tuhan. Dengan cara apa? Melacurkan diri. Jadi ketika orang-orang Yahudi bilang kamu anjing, maka Paulus membuat mereka berkaca. Jangan-jangan kamu yang demikian. Jangan-jangan kamu anjing atau kuon, bahasa Yunani yang artinya orang dengan pikiran yang kotor. Gitu ya. Orang-orang Yahudi menghina mereka karena apa yang nampak bahwa mereka bukan orang Yahudi. Tetapi kemudian Paulus membalasnya dengan bilang, jangan-jangan dalam diri kamu itu loh yang kotor. Jangan-jangan pikiran kamu itu yang jahat. Sama seperti kalau misalnya sekarang Bapak Ibu ada orang yang diperkosa, maka banyak orang kemudian di satu sisi akan menyalahkan siapa? Korban, ya kan? Siapa suruh dia pakai baju yang kurang bahan? Saya kasih korden nih biar banyak bahan misalnya. Siapa suruh dia pakai baju yang mini-mini? Padahal kalau orang otaknya udah kotor, orang mau ketutup cuma ngelihat mata, cuma kelihatan matanya doang bisa kayak telanjang nggak? Bisa. Tapi kalau orang memang pikirannya nggak kotor, mau di tengah orang-orang yang pakai bajunya minus semua, dia tidak akan berpikir yang aneh-aneh, gitu ya. Nah itulah yang dikatakan oleh Paulus, jangan-jangan diri kamu yang kotor. Kamu menghina orang lain, lahiriahnya kotor, kamu sendiri dalamnya gimana? Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang Paulus dikatakan sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Karena mereka berbuat baik dengan memberitakan Injil, tetapi punya motivasi yang jahat di dalamnya. Seolah-olah perkataannya baik, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, amin, amin, gitu ya. Tapi di dalam dirinya mereka punya motivasi yang salah. Tetapi toh kata Paulus, ya bagaimanapun juga Injil Tuhan diberitakan. Dan aku tetap bersyukur karenanya. Mereka yang demikian yang mementingkan hal-hal lahiriah tidak jauh berbeda dengan penyunat-penyunat palsu. Yang bilang yang penting itunya tuh disunat. Karena itulah yang menunjukkan kita ada di dalam perjanjian bersama dengan Allah. Kalau gak disunat maka kamu gak akan selamat. Padahal Paulus mengatakan bicara soal sunat menyunat, maka sunatlah hati dan pikiranmu. Bukan itunya tapi dalamnya. Itu yang lebih penting ketika mengikut Tuhan. Ketika Paulus mengatakan hal ini, Bapak Ibu, bukan berarti Paulus tidak setuju dengan orang-orang yang menjalankan hukum Taurat, bukan. Hukum Taurat jika dilakukan dengan benar, ya, jika dilakukan dengan baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang sebenarnya baik. Tetapi Paulus mengatakan hal ini untuk menunjukkan bahwa ketika mengikut Tuhan kita punya standar. Dan apa yang menjadi standar saudara ketika mengikut Tuhan? Ketika saudara mengaku saya ini pengikut Kristus, ketika saudara mengaku saya adalah orang Kristen, maka apa yang jadi standar hidup saudara? Yang menempel pada diri saudara, harta saudara, pekerjaan saudara, kedudukan saudara, apa yang saudara miliki, apakah itu? Sehingga kita merasa saya bisa berbangga diri. Apakah hal-hal lahiriah yang selama ini kita banggakan?
Atau adakah hal yang lain? Nah, Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal yang kedua, kalau kita lihat maka di sana dikatakan dalam perikop tersebut judulnya nasihat supaya merendahkan diri seperti Kristus. Filipi adalah salah satu kota jajahan dari Romawi. Makanya mereka sebagai koloni kecil, biasa disebut sebagai Romawi kecil, harus hidup dengan cara bagaimana orang Roma hidup. Dan di situ ada sebuah kebudayaan yaitu kursus honorum, course of honor gitu ya. Bahwa apa yang membanggakan bagi orang-orang saat itu adalah punya kedudukan, punya status sosial, mereka punya prestasi, itu yang penting. Sehingga mereka semua mengejar hal itu. Sehingga mereka semua berlomba-lomba untuk mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya punya tempat, yang penting saya bisa berada di tengah masyarakat dengan posisi yang baik. Itu yang menjadi standar orang-orang Roma saat itu. Dan Paulus mengatakan bukan begitu caranya hidup. Bukan dengan melihat dirimu sendiri dan apa yang ada pada lahiriamu yang menjadi penting. Tetapi Paulus mengatakan kosongkanlah dirimu, gitu ya. Seperti Kristus yang mengosongkan dirinya. Rendahkanlah dirimu. Kalau sebelumnya kursus honorum, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah kursus podorum. Ketika orang-orang di satu sisi menaiki tangga, berusaha mencapai tingkat yang paling tinggi, maka kursus podorum mau mengatakan Yesus itu berada dalam keadaan di mana dia harus turun ke bawah. Bukan sekadar turun, tetapi dia mengosongkan dirinya, melepaskan atribut dirinya. Jadi Paulus mau bilang, aduh kok hidup sebagai orang percaya standarnya standar orang dunia sih, yang disukai oleh orang-orang, yang orang-orang anggap keren, yang dianggap gaul zaman sekarang. Apa enggak ada standar yang lain? Padahal Kristus sudah menunjukkan teladannya. Bapak Ibu, kalau saya meminta Bapak Ibu menggambarkan diri sebagai gelas yang kosong, maka Bapak Ibu adalah gelas, menggambarkan diri sebagai gelas, maka Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu gelas yang kosong atau berisi? Kosong atau isi? Yang benar kosong. Kalau Bapak Ibu adalah gelas, Bapak Ibu gelas yang kosong atau berisi? Kosong apa isi? Kalau kita bilang kita ada gelas yang kosong, bohong. Karena kita punya isi nggak? Punya nggak? Punya. Percuma dong sekolah lama-lama. Percuma dong punya pengalaman makan asam garam dunia ini. Kita adalah gelas-gelas yang sebenarnya punya isi. Gitu ya. Nah itu penting. Tetapi kemudian ketika misalnya Bapak Ibu membiarkan gelas itu terus terisi, isinya bandrek, anget malam-malam enak kalau dingin. Gitu ya. Sambil lihat gerhana. Kalau isinya bandrek kemudian didiemin seminggu, apa jadinya? Bandrek, basi, ya. Kalau isinya teh dibiarin seminggu, teh basi, bisa buat maskeran tapi udah bau, ya. Isinya air putih juga kalau didiemin udah lama, maka air putih itu mungkin sudah terkontaminasi. Itu mau bilang apa ketika Bapak Ibu mengaku kita berisi, karena kenyataannya memang kita berisi, tapi Bapak Ibu tidak menggunakan hidup Bapak Ibu dengan benar, maka kita kemungkinan juga akan menjadi orang-orang yang basi, gitu ya. Orang-orang yang mungkin ya udah isinya udah nggak ada deh, udah nggak ada artinya. Tetapi Paulus mau bilang Yesus itu mengosongkan dirinya loh. Kalau kata Barclay, he made himself of no reputation. Allah itu membuat dirinya gak punya lagi reputasi. Gak ada lagi reputasi yang istilahnya mau dibanggakan apa sih? Ya. Justru Allah menurunkan dirinya menjadi hamba. Menjadi hamba dan dia taat sampai mati. Nah ketika kita bicara soal gelas, kita adalah gelas yang terisi, betul, itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari dan patut kita syukuri. Tetapi kita di sisi lain harus berpikir bahwa kita adalah gelas yang kosong.
Sebagai gelas yang berisi, kita tidak bisa mengingkari fakta saya punya isi, tetapi saya harus menganggap diri saya adalah gelas yang kosong. Mengapa? Karena ketika kita menganggap diri kita sesuatu yang kosong, maka kita akan siap untuk diisi. Maka ketika kita menganggap diri kita ada gelas yang kosong, maka kita akan siap untuk belajar dari yang lain. Dan kita akan semakin diperkaya. Teh akan menjadi teh yang tetap nikmat, diminum habis saya ganti bandrek, ya, saya ganti anggur. Saya menjadi sesuatu yang diperkaya, bukan kemudian menjadi orang-orang yang basi yang kemudian isinya dibuang, bukan. Ketika kita menganggap dan berpikir diri kita adalah gelas yang kosong, maka di satu sisi kita akan siap untuk membagi apa yang kita punya, karena kita akan terus mau diisi. Nah, itulah yang harusnya kita hidupi. Pola pikir seperti itulah yang harus kita hidupi. Bukan merasa diri kita orang yang penuh-penuh dan saya patut untuk dipuji, patut untuk dibanggakan. Seseorang bertanya Bapak Ibu kepada saya, terus bagaimana dong caranya kita mengosongkan diri? Gimana dong caranya kita melakukannya? Maka saya bilang, karena apa yang ada pada diri kita semua asalnya dari Tuhan, gitu ya. Jadi siapakah kita yang berhak membanggakan itu semua melebihi Sang Pemberi berkat? Kadang-kadang kita terlalu sering mengejar berkatnya, kita terlalu sering mengucap syukur untuk Tuhan, terima kasih. Saya udah punya mobil, punya rumah, udah nyicil TV, DVD, semuanya. Tapi kadang-kadang melupakan siapa pemberi berkat itu. Ketika kita menyadari semuanya milik Tuhan, maka kita akan belajar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Bahwa saya ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dan perlu terus diisi oleh Tuhan. Berbicara soal mengosongkan diri, maka itu juga berbicara mengenai pemurnian dan pemberian diri. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus yang sebelumnya adalah seorang superstar Yahudi, ya, karena dia orang yang disunat pada hari ke-8. Kalau dia mau membanggakan diri, Bapak Ibu ada aja alasannya. Dia dari suku Benyamin, suku terkecil tetapi Raja Israel pertama dari situ. Ketika misalnya dia menjalani hukum Taurat, saya tidak bercacat, gitu ya. Kegiatan saya penganiaya jemaat. Jadi apa yang diyakini oleh Paulus dijalankannya secara konsisten saat itu. Bahwa dia meyakini hal yang salah, dia konsisten berbuat salah. Dia meyakini bahwa Kristus itu bukan orang yang layak disembah, gitu ya. Maka yang dilakukan konsisten membunuhi orang-orang yang mengikut Kristus. Sama kayak teroris-teroris, Bapak Ibu, konsisten gak mereka? Konsisten. Ketika mereka meyakini satu hal, mati adalah keuntungan, gitu ya, maka mereka pun rela membuat dirinya bahkan diledakin. Sesuatu yang konsisten tetapi dengan dasar yang salah. Bagaimana kita bayangkan kalau orang-orang itu punya dasar yang benar, mereka akan menjadi pejuang-pejuang yang hebat, bukan? Gitu ya. Dan Paulus melakukannya. Ketika sebelumnya dia memiliki dasar yang tidak tepat, ketika berjumpa dengan Kristus dia menyadarinya dan mengganti dasar itu. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu, Paulus tetap menjadi orang yang konsisten. Dia tetap sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan karena ada pembaharuan diri. Ketika membicara soal pembaharuan pikiran, Bapak Ibu, tema kita hari ini tidak bicara soal kita berubah pikiran. Itu sesuatu yang instan. Saya pagi ini mau makan Indomie, ternyata ada soto, saya makan soto. Ganti menu. Ternyata kok ada babi panggang ya, lebih enak. Saya ganti. Bukan membaharui dalam pikiran, bukan berganti pikiran dengan mudah, dengan instan, tidak. Ketika bicara soal pembaharuan pikiran, maka ada dasar berpijak yang sebelumnya harus dibaharui terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau membaharui diri,
Kita semua perlu membaharui diri. Bapak Ibu tahu diri kita sendiri apa yang perlu diperbaharui. Jangan kemudian terpusat pada saya mau melakukan apa ya? Saya mau membaharui diri seperti apa ya? Saya mau berubah seperti apa ya? Saya harus perbaiki diri seperti apa? Jangan dulu berpikir soal itu. Itu nanti. Tetapi yang terutama adalah dasar saya ini udah benar belum? Kalau dasar kita sudah benar Bapak Ibu, maka kemudian apa yang kita lakukan otomatis sesuai dengan dasar tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemudian dalam waktu-waktu ke depan kok saya kayaknya nggak konsisten ya, sebentar bertobat, sebentar melakukan lagi, sebentar ngomel, sebentar nangis, minta maaf. Kalau kita kemudian tidak menjadi konsisten, maka kita harus lihat dulu dasar kita sudah benar atau belum. Dan dalam perikop ini Paulus menasehatkan, karena itu marilah kita yang sempurna. Marilah kita yang sempurna itu berarti yang memiliki iman yang dewasa, berpikir demikian. Berpikirlah melebihi apa yang nampak. Berpikirlah seperti Tuhan Yesus telah menangkapmu dan kamu ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Perbaharuilah diri kita karena perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena kita merasakan berkat, bukan karena kita mau selamat, bukan. Tetapi karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang membaharui diri kita. Itulah yang membaharui buah pikiran kita menjadi hal yang positif. Apa yang ada di sini akan keluar Bapak Ibu. Keluar dari candaan, dari perkataan, dari perbuatan, dari gestur kita, itu bisa kelihatan berawal dari pikiran. Jadi kalau udah mulai bercandanya aneh-aneh, tuh ya, orang kok kasar amat bercandanya, ya kita harus lihat dulu nih, jangan-jangan dalamnya juga begitu. Karena apa yang nampak di luar asalnya dari dalam. Dan biarlah perjumpaan dengan Kristus menolong kita untuk meletakkan dasar yang benar, sehingga pikiran kita pun mengalami pembaharuan. Amin. Saat teduh bagi kita. Kata banyak orang, kuil yang ada di tengah kampung itu karismatis. Masyarakat sekitar begitu yakin akan dikabulkannya doanya bila dipanjatkan di dalam kuil itu. Seorang peminta-minta datang ke kuil untuk memanjatkan doa permohonan. Ia punya keyakinan sebagaimana penduduk kampung itu. Setiap hari ia berdoa sampai genap 9 kali. Pada malam ke-9, sementara sedang khusyuk dalam doa, tampaklah di hadapannya suatu makhluk bersayap. Semuanya serba putih mempesona. Di tangan makhluk itu terdapat 10 batang emas murni yang berkilau. Spontan saja, tangan peminta-minta ini menengadah, dan malaikat itu memberikan 1 lempeng emas. Terima kasih, Katanya sambil meletakkan lempengan itu di kantongnya. Kemudian tangannya segera menengadah lagi, dan malaikat itu kembali memberikan 1 lempeng emas. Demikian terus-menerus sampai lempeng yang ke-9. Betapa girang hati si pengemis itu setelah 9 lempeng emas didapat. Namun ketika dilihatnya masih ada 1 lempeng emas di tangan malaikat, ia merengek. Tuan, berikanlah lempeng terakhir itu kepadaku. Malaikat itu menggelengkan kepala sambil menebarkan senyum. Semakin keras pengemis itu teriak, Tuan, tinggalkan lempeng emas itu sebelum Tuan pergi meninggalkan aku. Seketika itu juga pengemis itu terjaga. Dia agak gugup mencari-cari lempeng emas dalam kantongnya.
tetapi tiada sesuatu pun didapat. Maka cepat-cepat ia menutup matanya kembali dan berteriak, Oke Tuan, tidak usahlah Tuan memberikan lempeng yang satu. Cukuplah Tuan mengembalikan yang 9 itu kepadaku. I give everything when I say that I love you.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk meyakini bahwa Tuhanlah yang patut kami pegang, dan bukan apa yang nampak pada diri kami, bukan apa yang kami miliki, bukan apa yang orang lain inginkan dari kami. Bantu kami untuk meyakini bahwa ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka kami pun dimungkinkan untuk melakukan pembaharuan diri. Asal kami mau meresponsnya dengan benar, asal kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Ketika kami lelah di saat Tuhan tidak pernah lelah dengan kami mohon ampun. Dan biarlah kami dimampukan untuk memenuhi panggilan kami. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa secara khusus bagi gereja kami GKI Kafling Polri. Tuhan kiranya menolong jemaat ini untuk membagikan kasih kepada setiap orang. Biarlah mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka melalui kehadiran jemaat ini. Tuhan menolong setiap orang yang terlibat di dalamnya, di berbagai badan pelayanan, di berbagai panitia maupun kemajelisan, sehingga mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga boleh memberi diri sebagai umat. Kami boleh sungguh-sungguh berjalan bersama sebagai sebuah jemaat Tuhan, karena ini adalah rumah kami, rumah Tuhan di mana kami tinggal. Dan biarlah kami semua ditolong untuk mampu memenuhi panggilan kami. Kami saat ini juga ingin berdoa ya Tuhan bagi setiap keluarga. Tuhan kiranya menolong kami semua di dalam menjalani kehidupan berkeluarga kami. Tuhan menolong kami di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah semua itu kami boleh persembahkan seutuhnya untuk Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja dengan keras dan jerih payah kami tidak sia-sia. Kami boleh memelihara kehidupan kami, memelihara kehidupan keluarga kami karena perkenanan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan di tengah kehidupan berkeluarga. Mengasihi pasangan kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi orang tua kami. Dan biarlah setiap orang yang usianya semakin lanjut, Tuhan boleh menjaga mereka. Tuhan menguatkan mereka, sehingga sekalipun mereka berada di dalam banyak keterbatasan, di dalam banyak kelemahan, mereka tidak melupakan bahwa Tuhan senantiasa menopang langkah mereka. Sekalipun mereka sendiri, sekalipun mereka kesepian, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani proses studi dan juga bekerja. Tuhan kiranya menyertai mereka di dalam tanggung jawab yang mereka ambil. Biar mereka sungguh-sungguh boleh melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa mereka melakukannya untuk Tuhan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk dapat menjalani tugas kami sebagai orang-orang yang menjadi berkat di tengah kehidupan kami bersama. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap orang di dunia ini yang saat ini sedang mengalami kelaparan, yang saat ini sedang mengalami bencana alam, yang saat ini bahkan tidak punya tempat berlindung. Kami mendoakan agar Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan kiranya boleh memelihara kehidupan mereka sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang terlantar. Dan biarlah melalui kami tangan Tuhan juga boleh berkarya. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami di mana kami Tuhan tempatkan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk negeri ini, biarlah setiap perjuangan yang diupayakan untuk menghadirkan kebenaran, untuk menghadirkan damai sejahtera sekalipun tidak mudah, boleh Tuhan sertai. Sehingga ya Tuhan, sungguh-sungguh bangsa ini boleh berkarya di dalam kebenaran, di dalam kasih setia kepada Tuhan. Dan kami sungguh berdoa biarlah ada keteguhan dan kekuatan, ada keberanian yang Tuhan karuniakan ke dalam diri mereka, sehingga mereka tidak lelah untuk terus berjuang sekalipun banyak orang yang berusaha menghentikannya. Tuhan, kiranya boleh menjaga negeri kami dari setiap orang-orang yang jahat, dari setiap orang-orang yang menebarkan kebencian dimanapun mereka berada, dari setiap orang yang berusaha memecah belah. Jadikan kami ya Tuhan warga negara yang bijaksana, yang bisa merespons dengan baik apa yang terjadi di lingkungan kami. Biarlah kami boleh berjuang sebagai umat Tuhan dengan cara yang benar dan tidak memaksakan kehendak kami melebihi apa yang Tuhan kehendaki bagi negeri kami. Ajar kami untuk berserah penuh kepada rencana Tuhan bagi negeri ini, bagi kami semua. Kini kami akan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Dari zaman ke zaman, persembahan materi tiap orang yang mengasihi Tuhan berbeda-beda. Tetapi ada satu persembahan yang dinanti Tuhan setiap hari, yaitu persembahan hidup kita. Sebuah hidup yang kudus dan berkenan sebagaimana disampaikan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di
Diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab kami bisa memberikan persembahan kami ini kepadamu Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan baik-Mu di tengah dunia ini. Juga mampukan dan ajar kami mempersembahkan hidup kami setiap hari bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Umat tebusan Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hasilkanlah buah yang baik dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita mohon berkat Tuhan. Pergi dan kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Berpeganglah teguh bukan apa pada yang nampak, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan kita. Dan biarlah kita dimampukan karena kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memenuhi kita semua senantiasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna hingga hari kedatangannya kembali. Hosiana.